Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa jami' ashabi Rasulullah wa azwaji Rasulullah ahli baiti Rasulullah khususan sayyidina al-muhajir Allahumma bin Isa wa sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali ba'alawi usulim wa furuhim wa jami'i sadatina al-abi alwi ajma'in annallaha yu'li darajatihim fil jannah wa yunawwiru daraihahum yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in khususan la ruh sahib hadzal majlis as-sayyidil habib al-ustadz al-marhum Muhammad bin Husain bin Syahab anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhumul jannah bi rahmatihi wa anallahu yaqdi hajatina wa hajatikum wa hajati man awsana bid du'a wa anallahu yashfi mardana wa mardakum wa marda man awsana bid du'a wa anallahu ta'alina wa alaikum butuhal arifin wa yakhtim lana wa lakum bi akmal husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihdatu bidarbillah tuluhu ma sya'allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ayahallahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'i syurur tatarrasna billah tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila ga'i ardillah bimiati alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim
صنعته لا تنقطع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين رضي الله عنكم وقال رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين إلى أن قال الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأقوع radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallama bishimalih faqala kul biyaminik qala la astati' qala lastata'ta ma mana'ahu illal kibru fama rafa'aha ila fihi rawahu Muslim. Al-khamisu an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum muttafaqun alaih wa fi riwayatin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada ayyukabbir fara'a rajulan badiyan sadruh faqala ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallah baina wujuhikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqna siril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim
wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzaqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakas syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal aba mustami'in, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di bulan Sya'ban di malam Senin diperkumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ta'lim Ahlul Kisah, yang di sini sedikit demi sedikit kita mempelajari, mengkaji, membaca serta membahas hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis tersebut disusun oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Insyaallah ilmu yang kita dapatkan di majelis ini pada malam ini menjadi ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan membahas hadis yang keempat dari bab ataupun dari pembahasan tentang al-amr bil muhafadzah ala sunnah wa adabiha. Perintah-perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjaga istiqomah di dalam perkara-perkara yang bersifat sunnah. Di hadis yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Muslim, Wakila Abi Iyas, menurut pendapat beliau yang meriwayatkan hadis ini bukan berkunyah Abi Muslim, tetapi kunyahnya Abi Iyas. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada namo itu kalau bahasa Arab isim alam, ada julukan, kalau julukan itu di dalam bahasa Arab namanya lagob, ada juga namanya kunyah. Jadi pertama namo itu bahasa Arabnya isim alam. Kemudian ada namanya julukan yang bahasa Arabnya lagob. Kemudian yang ketiga adalah kunyah. Apa itu namo ataupun isim alam? Isim alam seperti kita punya namo. Ana namo ana Ali. Antum namanya Abdullah. Itu namanya namo. Kemudian ada julukan seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau salah satu julukannya adalah Karror. Jadi Ali bin Abi Thalib itu namo. Kalau julukan ataupun lagob maka seperti Karror. Ada juga kunyah. Kunyah itu nama sebutan bagi atau untuk seseorang yang mana sebutan itu diawali dengan kalimat abun atau kalimat ummun. Seperti kalau Ali bin Abi Thalib, karena beliau punya anak pertama namanya Hasan, maka kunyahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Abul Hasan. Ada nama ustaz kita namanya Ustaz Abul Hasan. Nah, Abul Hasan itu kunyah. Kunyah untuk siapa? Untuk Sayyidina Ali bin Abi
Abi Thalib. Tapi kalau nama Ustadz kita Abul Hasan itu nisbahnya bukan ke Ali bin Abi Thalib, tetapi beliau ngembek dari imam yang bernama Abul Hasan Asy-Syadzili yang punya thariqah Syadziliyah. Alhasil, jadi ada nama, ada julukan tulagob, ada juga namanya kunyah. Kunyah tu sematan ataupun sebutan yang kita berikan kepada seseorang yang diawali dengan kalimat ab atau kalimat atau kalimat ibn juga bisa. Ibn, misalnya ana punya anak Hasan, anak Ali, nama anak Hasan. Jadi kalau nama anak Ali, julukannya apa misalnya? Apalah misal kata julukan anak kan. Kemudian kunyahnya apa? Abul Hasan. Nah, anak-anak Hasan itu kalau nak kita buat kunyah maka namanya Ibn Ali. Ibn Ali. Anak lanangnya wong namanya Ali. Siapa anak lanang wong namanya Ali? Hasan. Anak ni Abul Hasan, aba dari seseorang anak yang namanya Hasan. Siapa yang namanya Hasan dia punya anak namanya Hasan? Siapa wong yang dia punya anak namanya Hasan? Ali. Ya itulah bolak-balik Nah, itu namanya kunyah. Jadi sahabat ini punya kunyah dua. Ada yang nyebutkan Abi Muslim, ada yang nyebutkan Abi Iyas. Nama sahabat itu adalah Salamah. Salamah bin Amrin bin Al-Aqwa. Nah, Salamah ini disebutkan di dalam sejarah bahwasanya beliau masuk Islam itu setelah mengalami daripada cerita yang sangat luar biasa, yang unik. Mak mano ceritanya? Katanya Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Suatu hari aku ini pernah pas lagi berjalan di kota Madinah, tiba-tiba aku melihat seekor serigala yang sedang nyokodi domba. Ya kan? Serigala itu selalu identik. Kalau tersebut serigala pasti ada domba. Makanya ada pepatah serigala berbulu domba. Serigala berbulu domba. Serigala ini lagi nak menghabisi seekor domba. Maka Salamah bin Amr bin Al-Aqwa, dia nyingok kejadian ini lalu dia berusaha untuk menyelamatkan domba tadi. Jadi dia berusaha untuk menyelamatkan domba. Sampai akhirnya domba itu berhasil dilepaskan oleh Salamah bin Amr bin Al-Aqwa dari gigitan serigala. Jadi ibarat kata serigala ni zalim. Kemudian domba ni yang dizolimi. Salamah ni nak nyelamat ke domba yang sedang terzolimi oleh serigala yang zalim. Jadi pas sudah berhasil dilepaskan, subhanallah, Allah menunjukkan daripada kebesarannya. Serigala itu ngomong. Serigala itu ngomong kepada Salamah. Mali wa malak. Mali wa malak. Ngomongnya maki bahasa Arab. Kenapa dia ngomong maki bahasa Arab? Karena serigalanya ada di Arab. Kalau bahasanya, kalau bangsa dionyo ada di Palembang, ya ngomongnya bahasa Palembang. Cuman kalau kamu nak nyoba lajulah. Kalau nak nyoba jaturi ke kebun apa? Kebun binatang sana, nak nyoba-nyoba serigala jaturi. Anak cuma nyerita ke nak nyoba-nyoba. Jadi mali wa malak, katanya serigala tadi. Ente ni ngapo nak ngurusi gawean aku? Kalau bahasa apa? Bahasa ringkasnya itu mali wa malak. Maksudnya itu urusan aku, urusan kau, jangan juga kau tu celotean. Urusan dewek belai. Hidup nih, jangan ngurusi gawean wong. Lagian juga gara-gara kau ni akhirnya
aku tidak lagi ataupun tidak berhasil untuk memakan domba yang sudah Allah atur domba tersebut untuk menjadi rezekinya aku. Hadza rizqun razaqani Allahu bihi. Katanya serigala tadi. Jadi serigala ini punya tauhid juga. Ya, dia ahli tauhid. Dia ngomong kepada Salamah bin Amr bin Al-Aqwa, ente ini ngapain nak ngurusi gawean anak? Gara-gara ente akhirnya anak terlepas daripada rezeki. Ini rezeki sudah diatur Allah untuk aku makan. Gara-gara kau ni repot, melok-melok campur, ujung-ujungnya domba ni terlepas. Akhirnya spontan Salamah ini bin Al-Aqwa dia ngomong, wah luar biasa. Adzibu yatakallam. Ini serigala pacak ngomong. Maka akhirnya serigala ini ngomong lagi sama Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Ada sesuatu yang lebih menganehkan lagi. Ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi. Lebih daripada aku pacak ngomong. Apa dia? Katanya Salamah. Aneh. Di sana, di kota Madinah yang banyak pohon kurmonyo, ada seorang nabi yang dionyo itu selalu mengajak umat untuk menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lucunya kamu yang didakwai oleh Nabi masih nekak bantah. Nanda melok Nabi, nanda beribadah kepada Allah, justru kamu masih nak menyembah berhala. Nah, jadi kamu ini lebih aneh lagi daripada aku. Kalau aku pacak ngomong biasa, ini takdir kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu, Allah sudah mentakdirkan ada nabi hidup sama kamu, dia berdakwah, tetapi kamu masih nekak bantah. Akhirnya dia dengar ini terkejut luar biasa. Masya Allah, bukan Masya Allah, belum Islam. Luar biasa. Akhirnya dia bercepat nyari informasi di kota Madinah, siapa nian nabi? Oh ternyata Nabi Muhammad. Lalu beliau Salamah ini langsung mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia ceritakan kejadian ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, maka Salamah bin Amr bin Al-Aqwa diminta oleh Nabi untuk menceritakan daripada kejadian ini. Makanya kejadian ini sampai sekarang. Karena dia Salamah cerita di hadapan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Setelah masuk Islam luar biasa. Salamah ini setelah beliau masuk Islam maka sangat setia dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berbaiat. Beliau bersumpah setia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sumpah setia di Hudaybiyah atau yang kita kenal dengan Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan itu ceritanya yang sering kita dengar, yaitu ketika tersiar kabar bahwasanya Sayyidina Utsman yang diutus oleh Nabi Muhammad untuk ngabari wong kota Makkah bahwasanya dengan lagi Nabi Muhammad sama sahabat nak masuk ke kota Makkah, pengen ngelaksanakan ibadah umroh. Idak do nak perang, cuma nak melok nak ngadokan umroh, nak melakukan ibadah umroh. Cuma wong Mekah ni baperan. Nyingok Nabi sama sahabat ini banyak, mereka nyangko Nabi ini nak ngajak perang. Nah, supaya baperan ini hilang, maka beliau Sayyidina Utsman diutus oleh Rasulullah untuk masuk duluan ke kota Mekah. Nabi sama sahabat nunggu di Hudaybiyah. Jadi pas nyampe di kota Mekah, nunjuk kabar, ini aku di belakangku ni ada Nabi Muhammad, di belakang aku ada sahabat-sahabat. Jumlahnya tidak kurang dari 10.000 wong. Waktu itu jumlah tidak kurang dari 10.000 wong. Datangnya aku ke kota Mekah, Nabi ke kota Mekah hanya sekedar untuk melakukan ibadah umroh. Nah, ternyata tersiar kabar Sayyidina Utsman bin Affan itu dibunuh oleh wong kafir Quraisy di kota Mekah. Akhirnya waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak membawa senjata, tidak ngawa apa-apa, maka Nabi ngajak para sahabat untuk bersumpah setia. Sumpah setia ini
yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Yang isi daripada sumpah setia itu, kita tidak bakal balik lagi ke kota Madinah sebelum kita membalaskan dendam apa yang dilakukan oleh wong kafir Quraisy Mekah terhadap Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi itu. Jadi mereka bersumpah setia di hadapan Nabi Muhammad SAW, siap untuk mati. Salah satunya adalah Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Terdengar kabar bahwasanya Nabi Muhammad sama sahabat sudah ngadakan baiat, sudah mengadakan sumpah setia. Terdengar informasi ini di telinga wong kafir Quraisy Mekah. Akhirnya mereka takut. Maka wong kafir Quraisy Mekah bercepat untuk mengirim utusan kepada Nabi Muhammad, ngenjuk tahu bahwasanya Sayyidina Utsman itu belum dibunuh, baru ditahan baik. Belum dibunuh, tidak kami apa-apa ke, baru kami cekeli baik. Baru kami cekeli baik. Akhirnya mereka ngajak untuk damai. Nah, damainya inilah jadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini jadi cerita memang itu. Salamah bin Amr bin Al-Aqwa, beliau bersumpah setia di hadapan Rasulullah SAW sampai 3 kali. Waktu itu, waktu di Hudaybiyah, pertama beliau melok, kemudian dengar lagi, melok lagi. Yang ketiga, beliau bersumpah lagi di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau sangat terkenal. Terkenal dengan apa? Pertama dengan kepandaian beliau di dalam memanah dan menembakkan daripada tombak. Jadi kalau nembak maki anak panah, maki busur panah dan pakai tombak, selalu tembakannya itu tembakan jitu. Jadi sniper yang luar biasa. Salamah bin Amr bin Al-Aqwa. Selain pinter perang, beliau juga terkenal dengan keilmuan yang sangat luar biasa, sehingga beliau termasuk mufti kota Madinah sepeninggalan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, beliau menjadi mufti di kota Madinah bersama beberapa sahabat-sahabat lain. Lalu ketika Sayyidina Utsman wafat, beliau akhirnya pindah dari kota Madinah. Setelah beberapa tahun lewat, 3 hari sebelum beliau meninggal, maka beliau balik lagi ke kota Madinah. Jadi waktu Sayyidina Utsman wafat, beliau berlari atau keluar dari kota Madinah. 3 hari sebelum wafat, maka beliau ini balik lagi ke kota Madinah, sehingga wafat beliau di kota Madinah umurnya 80 tahun dan dikuburkan di kota Madinah. Luar biasa nikmat para sahabat Rasulullah berjuang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau mengatakan, siapa yang mengatakan? Salamah, cerita Salamah ini. Anna rojulan, ado siko wong. Di hadisnya ini tidak disebutkan siapa namanya ini. Ada salah satu daripada sahabat Nabi. Dicari-cari oleh para ulama hadis, nama sahabat yang diceritakan oleh Salamah bin Amr Al-Aqwa ini adalah seorang sahabat yang namanya Busrun. Sahabat ini akala inda Rasulillah, makan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, dengan tangan kiri. Jadi katanya Salamah, dulu pernah ada kejadian si kok sahabat makan di depan Nabi, tapi sayang makannya bukan dengan tangan kanan tetapi dengan tangan kiri. Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kul biyaminik, kul makanlah engkau biyaminik, dengan tangan kananmu. Jadi ini bentuk daripada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat seorang sahabat yang makan tidak mengamalkan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad, dia makan dengan tangan kiri, padahal Nabi memerintahkan makan dengan tangan kanan. Maka Nabi langsung negor, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Makanya di sini menjadi sunnah
menjadi ajaran. Kalau ana nyebut sunnah bukan berarti kalau ngawi kenyo dapat pahala, ninggal tidak berdosa, bukan. Menjadi sunnah tuh menjadi ajaran. Menjadi ajaran daripada ajaran Rasulullah. Kalau kita nyingok wong yang salah, maka kita diajarkan oleh Nabi untuk tidak segan-segan membenarkan, membenahi daripada kesalahannya. Kan sekarang ini banyak kita galak terjingok. Misalnya wong makan maki tangan kiri, atau wong makan sambil tegak, minum berjalan, atau misalnya apa namanya pas solat dionyo terjingok kita terbuka aurat, atau di kakinya ada najis. Kan galak kita nyingok di telapak kakinya ada najis. Nah ustaz, mak mano cagonyo? Aku ngomongnya pun dak usah ditanya lagi. Tidak usah nak bertanya ustaz. Itulah apa namanya, galo-galo nak ustaz, nak nyodot ke ustaz ujung-ujungnya tu. Kata ustaz ini nandak disalah ke ente itu namanya. Jadi udah ajaran Nabi itu. Kalau kita nyingok sebuah kesalahan, maka kita diajarkan untuk segera membenahi. Kalau kita nyingok anak kita makan dengan tangan kiri, jangan segan-segan untuk secepatnya kita ngajarkan kepada dia, kul biyaminik, kul makanlah engkau biyaminik dengan tangan kananmu. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya qala, sahabat tadi ngomong pas Nabi Muhammad memerintahkan dia untuk makan dengan tangan kanan. Qala, dia ngomong, la astati ya Rasulullah, ana tidak baca. Ana tidak baca. Maka Nabi Muhammad pas dengar dia ngomong tidak baca, langsung Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lastata'ta, sampai kapanpun kau tidak bakalan pacak menggerakkan tangan kananmu. Ini didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin, ini kita melihat daripada keanehan di dalam hadis ini. Nabi Muhammad biasanya lembut. Nabi Muhammad biasanya sabar, tidak gampang-gampang mendoakan yang buruk kepada wong kafir, apalagi kepada sahabat. Kepada wong kafir kita tahu kejadian di Taif. Maka Nabi di saat dilempari dan seterusnya, kaki beliau berdarah dan seterusnya, Nabi Muhammad berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Di perang Uhud di saat beliau pipinya berdarah, kemudian gigi beliau tanggal, maka beliau berupaya tetesan darah itu jangan sampai netes ke pucuk bumi, ke pucuk tanah. Karena apa? Khawatir, kaget kalau darah itu netes ke pucuk tanah pasir, maka dikhawatirkan langsung turun azab. Nah ini luar biasa Nabi rahmatnya. Lalu kenapa kok di dalam hadis ini ketika Nabi mendengar sahabat yang bernama Busrun tadi, pas diperintahkan oleh Nabi, makan engkau dengan tangan kananmu, dia jawab, la astati, ana tidak baca. Maka Nabi doa, lastata'ta, inti tak bakalan baca, maki tangan kanan inti. Masya Allah. Kenapa ini? Dijelaskan di dalam hadis tersebut, ma mana'ahu illal kibir. Kenapa Nabi mendoakan? Karena wong ini, sahabat ini, itu ketika dia ngomong kepada Rasulullah, ana tidak pacak Nabi makan pakai tangan kanan. Omongan itu keluar dari lisannya, nyawab perintah Nabi, nanggap perintah Nabi untuk makan dengan tangan kanan. Gara-gara apa? Ma mana'ahu illal kibir. Katanya Salamah bin Amr bin Al-Aqwa, dia tidak galak makan dengan tangan kanan gara-gara kibir. Kibir itu sombong. Nah, sombong. Nah, sebenarnya pacak, cuma gara-gara sombong, tidak galak tunduk dengan arahan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad langsung mendoakan. Artinya ini menjadi dalil kita boleh mendoakan wong yang buruk kalau wong itu telah terlampau di dalam kesombongan. Model yang sekarang ini kan luar biasa. Kepada imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syahab, dah usah nak husnuzon lagi. Tidak usah nak model lambat lembut lagi, tidak usah doa ke be, tidak usah ribut-ribut, inti cetal-cetul ngetik di WA, cetal-cetul ngetik di Facebook, saling kata ini mail, tidak usah lah, berdoa be. Setiap sujud kita doakan Allahumma ahlikhum, itu be doanya. Allahumma
ahlikhum, ya Allah hancurkanlah mereka. Singkat doanya, Allahumma ahlikhum, ya Allah hancurkanlah mereka. Lu kenapa? Karena sombong. Karena sombong. Sombong tuh apa yang namanya sombong? Sombong tuh batrul haq, menolak kebenaran. Wahum tunas, dan merendahkan manusia. Nah kan kurang rendah apa lagi yang mereka perlakukan kepada Habibana Rizik, betul tak? Taruh kelas salah. Habib Rizik ada kesalahan, cuma Habib Rizik juga manusia, apalagi beliau seorang ulama, apalagi kalau bicara tentang beliau adalah seorang daripada keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita stoplah, hentikanlah, ndak usahlah kita nak nunggu kapan ini, ndak usah nak nunggu kapan, doalah sekarang. Inti setiap sujud di dalam solat, nak sujud terakhir, nak setiap sujud jadi juga boleh, nak solat sunnah, nak solat wajib, doanya singkat, Allahumma ahlikhum, ya Allah hancurkanlah mereka. Nah humnya ini kan mereka. Siapa mereka? Tentunya yang kita niatkan mereka yang telah berbuat zalim, sesuatu yang mereka buat rekayasa untuk menghancurkan daripada perjuangan Islam dan perjuangan muslimin. Nah, ini dalilnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat sahabat ini pas diomongi makan dengan tangan kanan, sahabat ini jawab, ana tidak baca. Bukan tidak baca, tidak galak. Kadang-kadang kita gagal nyebut itu, inti itu bukan tidak baca, tapi intinya tidak galak. Nah, karena tidak galak, ma mana'uhu illal kibir, maka beliau Rasulullah mendoakan lastata'ta, engkau tidak akan bisa menggunakan tangan kananmu. Akhirnya doa Nabi makbul. Doa Nabi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa di akhirnya? Syalal. Tangan kanan sahabat ini menjadi syalal. Syalal itu lumpuh, tidak baca dipakai selama dionya hidup. Nah ini fama rafa'aha ila fihi. Maka di saat Nabi berdoa, setelah Nabi berdoa, ma rafa'aha, sahabat tersebut tidak mampu untuk mengangkat tangannya ila fihi ke mulutnya, tidak mampu dia angkat, apalagi nak ngangkat yang berat karena sudah dilumpuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, menjadi pembahasan ulama ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini memerintahkan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Ini kan perintah secara khusus untuk siapa? Sahabat yang namanya Busrun tadi, dan perintah secara umum untuk seluruh kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pembahasan kul biyaminik, perintah Nabi ini perintahnya bersifat wajib atau bersifat sunnah. Makan dengan tangan kanan ini sunnah Nabi atau sebuah kewajiban yang wajib untuk dilakukan oleh umat. Maka di sini terjadi khilaf ulama. Mayoritas ulama seperti Imam Ghazali, seperti Imam Nawawi, beliau berpendapat makan dengan tangan kanan itu hukumnya sunnah, tidak wajib, bukan wajib. Lalu kalau ditanya, kenapa antum wahai Imam Ghazali ataupun Imam Nawawi mengatakan makan dengan tangan kanan itu sunnah, bukan wajib? Padahal Nabi sampai berdoa. Nabi sampai berdoa untuk sahabat yang tidak makan dengan tangan kanan sampai tangan kanannya menjadi lumpuh. Ini kan ancaman. Kalau ada perintah, lalu perintah tersebut disertai dengan ancaman, maka perintah itu tentu sifatnya wajib. Ngapu engkau katakan sunnah? Maka dijawab oleh Imam Ghazali dan Imam An-Nawawi, sahabat itu ketika diperintahkan oleh Nabi, perintah awalnya itu sunnah. Tetapi ketika sahabat itu menjawab la astati', ketika dia menjawab aku tidak baca, yang motivasi ngomong itu aku tidak baca gara-gara kesombongan, baru timbul doa. Jadi doa itu bukan untuk perintah makan dengan tangan kanan, tetapi doa itu imbas daripada
kesombongan. Jadi perintahnya awalnya sunnah, cuma gara-gara dia nolak anai dak paca, gara-gara dari kesombongan. Nah, sombong inilah yang didoakan oleh Nabi. Akhirnya tangan kanan sahabat itu menjadi lumpuh. Ini menurut pendapat Imam Ghazali dan pendapat Imam Nawawi. Makan dengan tangan kanan itu hukumnya sunnah. Adapun pendapat Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, pendapat Imam Ibn Hajar, dan bahkan menurut pendapat Imam Syafi'i di dalam kitab beliau Al-Um, makan dengan tangan kanan itu hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Nah, ini hati-hati makanya. Ternyata ada ulama, dan ulamanya bukan ulama basing-basing. Bukan ulama cak sekarang ini nih. Ulama banyak kan ulama basing-basing, ulama uget-uget. Ulama uget-uget. Ini agam, tapi boleh. Nah, kan? Agam tapi boleh. Ulama uget-uget. Ya kan? Jadi apa namanya? Yang ngomong ini bukan ulama kaliber Indonesia, tetapi kalibernya dunia. Imam Syafi'i sama Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau berpendapat apa dia? Makan dengan tangan kanan itu wajib. Kenapa beliau katakan wajib? Banyak dalilnya. Salah satu dalilnya ini, ketika Nabi Muhammad memerintahkan sahabat busur, kul biyaminik la astati, lalu dijawab oleh Nabi Muhammad, lastata'ta, inti selamonyo dak bakal pacak maki tangan kanan inti. Ini ancaman. Begitu ada perintah yang disertai dengan ancaman, maka ini berarti kewajiban. Dan ada hadis dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Siti Aisyah, beliau menyampaikan satu hadis yang beliau dengar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Man akala bishimalihi akala ma'ahu syaitan. Wa man syariba bishimalihi syariba ma'ahu syaitan. Siapa yang makan dengan tangan kiri, maka dia makan sama setan. Siapa yang minum dengan tangan kiri, maka dia minum sama setan. Nah, jadi dari dalil-dalil ini, apa namanya, menurut Imam Ibn Hajar, makan dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Nah, jadi ketika kita katakan sunnah, kalau kita tidak ngawikenyo alias kita makan dengan tangan kiri, ini hukumnya makruh. Kalau kita katakan wajib, maka kalau kita melanggar, kita makan dengan tangan kiri, maka ini hukumnya berdosa. Mana yang kita pilih? Yang wajib atau yang sunnah? Nanti jangan masak-masak wajib. Yang mana yang kita pilih? Ya kalau pacak kita pilih tentunya yang lebih ihtiyat, yang lebih hati-hati. Semaksimal mungkin kita upayakan makan dengan tangan kanan. Jangan tangan kiri. Nah, kalau kita nyingok wong makan dengan tangan kiri, maka kita boleh pakai husnudzon. Oh, dionyo menganggap sunnah. Bagi aku wajib. Karena bagi aku wajib, maka aku wajib untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ente makannya jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan. Dia ngomong pula, oh ini kan cuma sunnah be. Ente ini ngomong sunnah. Ente ngomong ini kan sunnah be, itu meremehkan sunnah. Peremehan terhadap sunnah itu berdosa. Gak apa-apa, sunnah juga. Hati-hati. Ngomong ma itu tuh berdosa karena ada unsur meremehkan sunnah. Jangan. Kalau dak paca, jangan jadi wong yang dak galak. Jangan. Naudzubillah. Kemudian juga menjadi pembahasan ulama ketika Nabi Muhammad, sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi ngomong, man akala bishimalihi akala ma'ahu syaiton. Siapa yang makan dengan tangan kanan, maka dia makan dengan setan. Nah, Nabi pas ngomong itu tuh, makan dengan setan itu tuh, apakah memang betul-betul setan makan sama kita? Atau maksudnya Nabi kita nih becak setan? Atau kita kawan setan? Ini khilaf ulama juga. Ada yang berpendapat yang dimaksud oleh Nabi kita nih becak setan. Jadi kalau kita makan dengan tangan kiri, maka makannya kita becak setan. Artinya bukan setan makan sama kita, cuma kitanya ini dahsyat mana?
Setan makan sama gitu apa kita nih cak setan? Itu kan dahsyat luar biasa. Kita nah, kemudian pengembangannya artinya kalau misalnya ada wong, dia bapak, dia wong tua, membiarkan anaknya makan dengan tangan kiri, berarti nah itu dan seterusnya lah dan seterusnya. Kemudian ada juga yang berpendapat lah, jangan. Maksudnya Nabi, siapa yang makan dengan tangan kiri maka dia makan dengan setan. Maka itu artinya betul-betul setan tuh makan sama dia. Setan melok makan. Makanya kalau dipeloi setan tidak berkah. Tidak kenyang, tidak berkah dan seterusnya. Lalu dari hadis ini bisa kita ambil juga kesimpulan ternyata setan itu makan. Ya kan? Nabi yang ngomong, ternyata setan juga minum. Nah, kemudian ternyata setan itu juga punya tangan. Nabi yang ngomong, siapa yang makan dengan tangan kiri, maka dia makan dengan setan. Akala ma'hu syaiton, dia makan dengan setan atau dia becak setan. Artinya setan punya tangan. Dan tangan yang dia gunakan untuk makan adalah tangan kiri. Kemudian yang perlu juga kita ketahui, kita galak sering lupa makan pakai dua jari. Makanya yang dua-dua tuh lupa kelas sekarang ya. Katik lagi satu, katik lagi dua. Ke depan tak katik lagi satu, dua, tiga. Yang ada nol. Paham maksudnya? Paham kan? Tak katik lagi satu, tak katik lagi dua, tak katik lagi tiga. Yang ada nol. Sama makan nasi goreng galau ujung-ujungnya. Kita yang bebala. Nah kan? Duo ini siapa yang makan dengan dua jari itu ada ancaman dari Rasulullah, fa innahu aklatu syaiton. Makan dengan dua jari ini cara makan setan. Jadi kalau kita makan nyobit timpi, ngembek tahu, ngembek iwa, ngembek ngembek ayam dan seterusnya, jangan pakai dua. Tambah siko jadi sunnah Nabi, kurang siko jadi setan. Nah, tinggal pilih. Nah, maka inilah hal-hal yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini bisa kita simpulkan bahwasanya hati-hati dengan kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat ada seseorang daripada umat yang dia meremehkan perbuatan sunnah, maka siap-siap dia akan mendapatkan hukuman siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika kita membaca hadis ini juga jangan kita meremehkan sahabat yang menjadi pelaku. Anna rojulan ini adalah seorang sahabat. Jangan inti nyimpul ke berarti sama sahabat sama. Jangan, inti lebih dahsyat daripada setan ngomongnya itu tuh. Meremehkan sahabat, hati-hati, jangan. Kita harus ingat setiap kisah yang dilalui oleh sahabat Nabi di hadapan Nabi itu sengaja diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya jadi contoh untuk umat. Jadi contoh untuk umat. Oh, cak ini ada wong yang meremehkan sunnah dapat siksaan, dapat ancaman, langsung dionyo dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat Nabi. Apalagi kita ini yang perlu kita ambil. Insyaallah ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب يا